Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dimanapun kita berada, salam sehat bagi kita semuanya. Saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 10 September 2024. Namun sebelum kita melakukan segala aktivitas kita itu, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebagai renungan untuk hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Ibrani pasal 12 ayat 1, demikian dikatakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Demikian dikatakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia peradilan atau pengadilan, dua orang saksi mata yang mendengarkan, menyaksikan atau melihat langsung peristiwa sebuah kejahatan boleh menjadikan seseorang yang dipersangkakan itu menjadi tersangka. Jadi dua kesaksian itu menguatkan penyangkaan sehingga seseorang yang ditangkap atau dianggap tadi sebagai pelaku kejahatan itu boleh ditetapkan oleh hakim menjadi tersangka. Akan tetapi ketiadaan saksi mata langsung yang mendengarkan, melihat atau ada di tempat perkara atau peristiwa itu bisa menggugurkan seseorang yang dipersangkakan itu sehingga dia bisa dibebaskan dari ketersangkaan itu. Nah, orang yang menuntut seseorang untuk dijatuhkan ke dalam ketersangkaan itu namanya penuntut umum. Seorang penuntut harus menyediakan saksi itu untuk menguatkan. Dia harus dengan segala informasinya mendakwakan sehingga seseorang itu bisa dijatuhkan hukuman. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, iblis adalah pendakwa. Dia menuntut kita selalu, orang-orang yang berdosa ini, untuk dijatuhkan hukuman, untuk mendapatkan upah dari dosa kita itu, yaitu kematian. Akan tetapi puji kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, iblis tidak diizinkan untuk mengambil kita manusia yang dikasihi oleh Tuhan ini untuk menjadi orang-orang yang terhukum bersama dengan Ia. Kita memang orang yang berdosa. Kita karena kedosaan kita itu memang seharusnya dijatuhkan hukuman. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menebus kita, Tuhan membela kita, dan kesaksian dari Yesus sebagai yang berkorban untuk menyelamatkan kita, dan kesaksian dari Roh Kudus. Dua kesaksian itu menguatkan untuk membebaskan kita, melepaskan kita dari dakwa si iblis. Inilah luar biasanya cinta kasih Tuhan. Kita ditolong, kita dibantu untuk keluar atau terbebas dari jeratan hukum karena Tuhan sendiri sudah menggantikan kita untuk menjadi orang yang terhukum, menjadi mati, sehingga kita yang ditebusnya, kita yang dibayar lunas ini, Dia akan bela kita, Dia akan persaksikan kita yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang sekarang sudah dimerdekakan dari dakwaan dosa dan maut itu. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih karunia Tuhan yang sudah membebaskan itu menjadikan kita tidak lagi di bawah kuasa kutukan dosa dan kematian yang adalah sengat dari si iblis itu. Kita adalah orang-orang merdeka, orang-orang yang sudah dibebaskan, yang dibela oleh Kristus, dibela oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus menyaksikan bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Roh Kudus mempersaksikan bagaimana kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Nah, sebagai orang yang sudah dibela dan dibebaskan oleh Tuhan, tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana kita
mengisi kehidupan kita ini lebih baik hari lepas hari, seolah-olah seperti orang yang sedang berlomba untuk menunjukkan yang terbaik sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan untuk mencapai garis finish kemenangan kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan, di mana ada mahkota yang akan kita raih di situ. Kitab Ibrani mengingatkan dan mengajarkan kita bagaimana kita mengisi keadaan kita yang sudah dibela dan dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Kita harus mengisi kehidupan kita dengan kegiatan-kegiatan, dengan pekerjaan, dengan berbagai aktivitas yang menunjukkan kualitas keunggulan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita harus bertekun di dalam perlombaan rohani ini. Kita harus selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk menunjukkan kasih karunia Tuhan kepada dunia. Pertanda bahwa kita itu adalah orang-orang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga bagaimana kita hidup, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berkata, dan bagaimana kita menjadi berkat bagi orang luar sebagai orang yang sudah diberkati itu akan menjadi dasar dari Tuhan dan dari Roh Kudus untuk membela kita di hari penghakiman itu. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak terjerat oleh dakwaan-dakwaan dari si jahat, oleh dakwaan-dakwaan dari si iblis. Karena iman kita percaya kepada Tuhan adalah sesuatu yang menyelamatkan. Di dalam kepercayaan kita akan kasih karunia yang telah menebus kita. Dan bagaimana kita hidup adalah bagaimana kita membuahkan dari iman kita yang menunjukkan kualitas kita yang unggul di dalam perlombaan melakukan kegiatan-kegiatan yang benar di tengah-tengah kehidupan kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita bekerja, marilah kita berbicara, marilah kita melakukan segala aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini berlomba memberikan yang terbaik, kualitas yang terbaik sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang terberkati melalui setiap kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan keberadaan kami sebagai orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhanlah pembela dan penebus kami. Tuhanlah yang akan mempersaksikan kami bagaimana kami percaya kepada Tuhan dan bagaimana kami hidup sesuai dengan iman kepercayaan yang telah Tuhan anugerahkan itu. Sehingga kami layak menjadi orang-orang yang menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Dan di dunia ini sebagai orang yang berlomba, biarlah kami bersungguh-sungguh mengikuti perlombaan kehidupan ini, supaya kami boleh mengerjakan pekerjaan kami dan menghidupi kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen yang berkualitas, orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa. Sembuhkanlah yang sakit, bantulah yang sedang di dalam pergumulan, dan timbulkan kembali, hidupkan kembali pengharapan bagi orang-orang yang sedang remuk redam. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita.